Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Om Swastiastu. Salam, assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semuanya. Bagaimana teman-teman kabarnya pada kesempatan hari ini? Pasti sehat, kaya raya, dan bahagia. Jangan lupa itu harus selalu dimindsetkan. Oke teman-teman, mari kita belajar lagi. Kita belajar bareng-bareng supaya hidup kita berkualitas dan berkuantitas ya. Supaya anak, istri, keluarga kita semuanya bahagia. Oke teman-teman, saya akan membahas tentang sistem semesta ya. Sistem semesta itu sifatnya adalah tukar menukar ya, tukar menukar. Oke, ada kata tukar menukar, berarti di sini kita akan membicarakan sedikit tentang gratis. Gratis atau mental gratisan. Hati-hati teman-teman ya, hati-hati sekali orang ya, kalau teman-teman suka gratisan atau mental gratisan ya, tolong dihapus ya, karena teman-teman bisa dipahami bahwa mental gratisan itu sebenarnya nggak ada, karena sistem semesta sifatnya tukar menukar. Disitulah hakikatnya law of attraction, hukum tarik menarik ya, tukar menukar. Makanya hukum tarik menarik itu sejalan dengan hukum law cause and effect, hukum sebab akibat ya. Kalau kita nggak mau dipukul seseorang ya kita jangan mukul kan gitu kan. Kalau kita nggak mau dicubit orang ya kita nggak usah nyubit. Kalau kita nggak mau dibicarakan orang ya nggak usah dibicarakan. Kenapa? Karena sifatnya pantul. Tukar menukar itu sifatnya memantul. Sama dengan orang yang mohon maaf ya, senang sedekah gitu kan, suka sodakoh gitu kan. Asal sodakohnya dengan ikhlas, asal sedekahnya dengan ikhlas dan bahagia, itu akan memantul kepada diri kita, itu bahkan berlipat-lipat loh teman-teman, berlipat-lipat, luar biasa. Saya merasakan hal itu, segala sesuatu yang saya keluarkan ketika saya benar-benar ikhlas dan orang itu menerima dengan bahagia ya kan. Ini bukan meminta loh, bukan gratisan loh, karena saya sedekah ya. Jadi orang yang menerima sedekah itu berbeda, dia tidak gratisan ya, kecuali kalau dia meminta-minta kan gitu kan, beda lagi, akadnya semesta beda lagi, law cause and effect-nya beda lagi. Nah, jadi sifatnya tukar menukar itu semesta itu seperti pantulan. Jadi ketika kita memberikan kepada seseorang, entah itu makanan, minuman, dan sedikit rezeki atau banyak rezeki, yang terjadi kita akan mendapatkan pantulan lebih besar dan berlipat ganda. Nah, ini penting dipahami teman-teman, supaya teman-teman dalam menjalani hidup tidak pelit ya, dan tidak bermental gratisan, karena yang sifatnya gratisan itu dia tidak akan mendapatkan tukar menukar. Kalau teman-teman suka gratisan, teman-teman misalkan temennya ada yang beli motor, misalkan beli apa, ayo sekarang kita gratisan makan-makan gitu. Ya otomatis orang yang memberikan tadi, asal dia ikhlas, otomatis takdirnya orang itu akan diambil, karena sifatnya tukar menukar. Tidak dipungkiri juga orang yang suka menipu, orang yang suka merampok, apalagi koruptor itu. Karena sifat di dunia itu law cause and effect. Ini sunatullah ini hukum semesta ini tidak bisa mau mendelik, mendelik itu bersembunyi sampai di leng semut, di rumahnya semut, nggak bisa, karena hukum law cause and effect dan hukum law of attraction dia adalah sifatnya adalah memantul. Jadi kalau teman-teman misalkan ada yang menipu ya kan, orang-orang yang menipu, maling, merampok, korupsi ya, dia pasti akan mendapatkan pantulannya. Nah, pantulannya kalau korupsinya 1M ya dia akan dihabisi oleh semesta, uangnya itu habis berlipat-lipat ganda, bisa sampai 100 kali lipat, bahkan takdir anaknya pun akan jatuh ya kan, akan hidup sengsara. Kenapa? Karena pantulannya lebih besar. Makanya coba kita lihat berita-berita yang ada di TV ya, bagaimana para koruptor itu, kalau saya sih berharap aset perampasan
Aset perampasan koruptor itu juga disahkan gitu kan. Wah, luar biasa kalau disahkan, Indonesia maju pastinya. Oke ya teman-teman, sikap sifatnya adalah tukar menukar. Jadi yang harus dilakukan teman-teman itu adalah bagaimana kita menjalani segala sesuatu itu kita benar-benar dengan ikhlas, benar-benar dengan bahagia, supaya kita mendapatkan tukarnya juga bahagia, berlipat-lipat ganda. Tapi kalau teman-teman melakukan kehidupan tidak memahami sikap sifat tukar menukarnya semesta, yang terjadi adalah teman-teman hidupnya pelit. Orang pelit ya, pelit itu nggak ada. Pelit pangkal kaya itu nggak ada. Wong nabung pangkal kaya itu aja sudah nggak sesuai dengan zamannya kok. Nabung pangkal kaya. Kalau ada orang bilang nabung pangkal kaya, ya uangnya akan segitu saja. Ketika uangnya yang ditabung itu aja, yang tidak akan bertambah. Kenapa? Karena tidak bermanfaat untuk orang lain, untuk diri kita dan lain-lain. Makanya uangnya tidak ditabung. Harus apa? Uangnya diinvestasikan, dibuat usaha dan lain, supaya apa? Dia bergerak, dia bermanfaat. Itulah namanya low cost and effect. Kalau menabung ya tetap segitu-gitu aja, apalagi ditaruh di bank. Naiknya berapa? Ya kan, belum kebayar admin, belum kebayar kartu ATM dan lain-lain. Itulah makanya yang perlu dipahami di sini teman-teman, sikapnya adalah sifat tukar menukar. Kalau teman-teman menipu ya katakanlah menipunya 100.000, ya akan diambil, kita akan kehilangan, itu bisa kehilangan 1 juta, 10 juta. Kalau teman-teman merampok juga sama. Karena apa? Sifatnya pantulan, mantul, memantul, low cost and effect, hukum sebab akibat. Makanya yang perlu dilakukan adalah hidup harus mengerti hidupnya. Inilah pesan dari guru saya. Dulu guru saya pernah bilang, wong urip iku kudu ngerti uripe. Lek wong urip ngerti uripe, ngerti marang gustinya. Orang hidup itu harus mengerti hidupnya. Orang kalau mengerti hidupnya bakal pasti mengerti Tuhannya. Karena apa? Tuhan meliputi kehidupan. Kalau kita memahami ilmu hidup, ya, kita tidak akan mau menyakiti hidup orang lain, karena Tuhan sifatnya adalah baik. Tuhan itu sifatnya itu adalah Rahman Rahim, berada di dalam diri kita. Itulah makanya perlu yang namanya law of attraction, hukum tarik menarik, hukum pantulan. Kita selalu berbuat baik, makanya akan memantul kepada diri kita. Kalau kita sudah tidak ada, dia akan memantul kepada anak-anak kita, akan memantul kepada cucu-cucu kita. Makanya yang harus teman-teman lakukan hari ini itu adalah semuanya baik, karena sistem semesta itu adalah tukar menukar. Kalau di hukum semesta namanya adalah law of attraction dan law cause and effect, hukum sebab akibat. Dan semua itu adalah hukum pantulan. Kalau mau kaya ya kita harus mengayakan orang lain, harus memberikan kesejahteraan orang lain. Kalau punya karyawan, punya staf, tapi dia tidak dikayakan, tidak dimuliakan, tidak disejahterakan, mau kaya dari mana? Ya nggak bisa, karena hukumnya adalah pantulan. Kalau kita mau kaya harus mengayakan orang lain dulu. Dulu saya pernah bilang, kalau mau dirahmati oleh Tuhan, teman-teman harus merahmati makhluk-makhluk Tuhan yang lain. Selama teman-teman sudah bisa mampu merahmati makhluk-makhluk Tuhan yang lain termasuk manusia, pasti rahmat Tuhan datang kepada diri kita. Rahmat itu apa? Rahmat itu adalah kebaikan. Kebaikan itu apa? Bisa Rahman dan Rahim. Itulah yang namanya hukum tarik menarik. Semakin banyak sedekah dengan cara ikhlas, dengan cara bahagia, semakin banyak pantulan kepada diri kita. Makanya sedekah. Nah, sedekah juga tidak ngawur. Sedekah itu yang harus disedekahi, yang pertama adalah orang tua. Orang tua ada berapa? Ada 3. Ada orang tua yang melahirkan kita, bapak ibu kita. Ada orang tua mertua kita, ada orang tua guru-guru kita. Ini orang tua. Setelah orang tua baru ke saudara, kakak dan adik. Iya kan? Kalau saudara sudah baru ke tetangga. Kalau tetangga sudah baru ke teman. Baru nanti yatim
fakir, miskin, duafa gitu. Orang tuanya, saudaranya, tetangganya, teman-temannya belum disedekahi, sudah lari kemana. Kalau sudah mau menerapkan seperti itu adalah sedekah, itu adalah the real of law of attraction, hukum tarik menarik. Asal satu, ikhlas. Karena sifatnya law cause and effect dan law of attraction itu adalah pantulan, mantul memantul, pantulan. Itu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Silakan dipraktekkan teman-teman. Pastinya kalau teman-teman mau mempraktekkan, hidupnya pasti luar biasa sekali. Karena apa? Pasti tidak mau menipu, nggak mau maling, ngentit, apalagi menggelapkan, apalagi korupsi. Nggak ada ceritanya orang korupsi hidupnya mulia, nggak ada. Kalau di dunia tetap mulia, nanti kalau reinkarnasi itu bisa jadi jin, dia bisa jadi hewan, dan bisa jadi hidupnya sangat-sangat asor, sangat sengsara ya teman-teman. Itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Kebenaran hak milik Tuhan semesta alam. Jangan lupa share, like, dan subscribe. Saya akhiri, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Om santi, santi, santi. Om shalom. Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semuanya.